Kita mulai aja ya, Pak. Oke, kita mulai aja nih. Mana rokoknya Tovan tuh, kok nggak ada? Pak Samsul, Pak menyapa Pak Samsul. Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul. Salam sehat selalu Pak Samsul. Waalaikumsalam Pak Endarto. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja Pak Samsul. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, waskurillah kita dalam kondisi sehat. Ya, hormati Pak Samsul, staf ahli dari Kementerian Desa yang sudah hadir pada tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Suatu kebanggaan bagi kami, Bapak bisa hadir di tengah kita, memberi sambutan untuk kegiatan acara ini. Bisa hormati juga Pak Sri Hendarto, Executive Contractor PT Pos Indonesia. Serta yang saya hormati juga Pak Riki, Direktur IAK, Main Agent Pos Indonesia. Kemudian yang paling milenial nih, narasumber kita, Tovan Arianto, anak milenial yang berkecimpung juga digital marketing. Kita ambil ilmunya pada hari ini, ya mungkin esensinya untuk bagaimana men-scale up bisnis apapun. Untuk kali ini memang kita fokusnya ke Agenpos. Bapak sekalian, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada 2 jam ke depan berlanjut dengan lancar dan baik. Doa dimulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Pak Samsul, yang kami hormati, kami sampaikan bahwa kegiatan Zoom ini dihadiri oleh para BUMDes, juga para UMKM. Kami Starlink ini juga ke Aceh, ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta Jawa Barat, paling banyak Jawa Barat. Kemudian beberapa daerah di komunitas sekolah dan juga recording sudah kita akan tampilkan ke YouTube. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi bisnis para UMKM, terutama untuk layanan Agenpos. Untuk memberikan semangat bagi kita semua, para peserta dan kami-kami ini, pada Pak Samsul Widodo, mohon memberi sambutan untuk kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat semuanya. Jadi saya terima kasih atas undangannya. Yang terhormat Pak Sri Hendarto dari PT Pos, Pak Riki dari pihak Pak Joni untuk host acara ini, dan narasumber yang lain, Mas Tovan Hardianto, serta seluruh peserta sebagian besar dari Badan Usaha Milik Desa. Terus terang sebenarnya hal semacam ini harus sering dilakukan, gitu ya. Bagaimana supaya teman-teman Badan Usaha Milik Desa bisa mengetahui bahwa ada peluang-peluang bisnis lain yang sebenarnya bisa dikerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dan PT Pos. Jadi ini yang cukup menarik, dan tentunya harapannya adalah bahwa ini akan bisa memberi pendapatan terhadap Badan Usaha Milik Desa itu sendiri. Terus terang, isu mengenai logistik ini isu yang sangat serius sebenarnya daripada dibandingkan isu produksi. Kenapa saya sampaikan bahwa logistik ini sangat, kita itu terdiri dari 17.000 pulau.
Jadi kalau kita 17.000 pulau, kita tentunya berbeda dengan Amerika, mayoritas daratan, ataupun Cina, ataupun India. Jadi ini yang harapannya adalah bahwa dengan family desa bisa bekerja sama dengan PT POS, dan ke depan bisa membangun satu jaringan. Jadi bagaimana jaringan ini, dan tentunya sebenarnya PT POS juga harus menciptakan ekosistem. Kalau ekosistem produksinya tidak tercipta, tentunya tidak ada barang yang bisa dikirimkan, tidak ada produksi yang bisa diangkut melalui yang disediakan oleh PT POS. Dan terobosan-terobosan, ide, gagasan, ini yang sebenarnya harus terus-menerus dicari. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dari Badan Usaha Milik Desa hanya diam, menunggu orang datang dan mengirimkan barang, tentunya itu akan sangat minimal. Tetapi bagaimana menciptakan ekosistem rantai pasok. Jadi artinya kami sangat berharap sebenarnya kalau misalnya ada produk-produk dari desa yang berdekatan dengan Badan Usaha Milik Desa atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, mungkin dari PT POS bisa membantu pemasarannya kemana. Itu yang sebenarnya sehingga ekosistem distribusi, sistem produksi, distribusi, dan market ini bisa terbangun. Atau sebenarnya belum ada yang saya belum melihat secara langsung sebenarnya. BUMDes ini kan ada di seluruh Indonesia. Sekarang sudah 50.000 lebih seluruh Indonesia. Tetapi pernah nggak terfikirkan oleh teman-teman BUMDes itu untuk saling bisnis? Ada BUMDes yang mereka di lingkungannya mengelola dan memproduksi beras misalnya. Ada BUMDes di tempat lain yang mereka mempunyai produksi ikanan misalnya. Bagaimana mereka bisa saling memasarkan? Mungkin yang tadi punya produksi beras, mereka membantu memasarkan BUMDes yang memproduksi perikanan, atau yang perikanan bisa memasarkan. Ini yang sebenarnya saya rasa teman-teman dari PT POS bisa turun tangan dan melakukan pendampingan, melakukan piloting. Karena terus terang BUMDes ini paling berat sebenarnya pendamping. Jadi kalau saya menyimpulkan mendampingi KM dengan Badan Hukum PT relatif lebih mudah. Mendampingi UMKM dengan Badan Hukum Koperasi agak lebih sulit karena lebih banyak. Tapi mendampingi BUMDes itu lebih sulit gitu ya. Karena BUMDes ini lahir dari keputusan politik dari elit lokal di desa. Sehingga pengambilan keputusannya selalu terlibat elit politik. Dan ini tantangannya. Gitu kan. Jadi ini tantangannya. Jadi perdebatannya antara BUMDes, BPD, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat itu seringkali malah tidak membangun ekosistem usaha, tetapi malah menurunkan semangat untuk Badan Usaha Milik Desa bisa berkembang. Ini yang menjadi tantangan buat kita semuanya, bagaimana Badan Usaha Milik Desa ini, BUMDes ini bisa memang profesional secara bisnis. Jadi gitu ya, kami sangat berharap PT POS bisa turun tangan untuk menciptakan model-model bisnis baru, terutama terhadap yang ada di desa. Bisa saling bertukar sebenarnya. Usaha milik desa di sekitar Bali misalnya, di sekitar Badung gitu ya, itu bisa bekerja sama dengan badan usaha milik desa yang ada di sekitar Situbondo, karena di Situbondo banyak keramba yang menghasilkan ikan kerapu. Sedangkan di sekitar Badung banyak restoran yang membutuhkan ikan kerapu. Jadi ini yang harus dimulai gitu ya. Jadi bukan kita bisnis sendiri, tetapi bagaimana kolaborasi, kerjasama, dan membangun jaringan. Ini yang mungkin bisa melakukan pendampingan sehingga ekosistem bisnisnya bisa tumbuh. Ekosistem bisnisnya bisa
Dan tentunya kalau ekosistem bisnis tumbuh, otomatis logistiknya juga akan tumbuh. Jadi saya terima kasih diundang oleh PT POS saat ini dan bisa menyampaikan gagasan ini, dan saya berharap PT POS bisa melakukan pilot project. Gitu kan. Saya yakin sebenarnya PT POS punya data dari desa-desa yang mempunyai produksi apa, dan itu bisa dioper ke BUMDes untuk mana dikapitalisasi menjadi satu kegiatan usaha. Jadi ini yang terus terang Bapak dan Ibu sekalian harus kita lakukan. Kalau tidak, BUMDes akan tetap kecil, hanya kecil saja, gitu kan. Sedangkan kompetisi antar BUMDes karena semua desa suatunya BUMDes sehingga saling berkompetisi. Dan ini tantangan yang harus kita coba selesaikan. Saya rasa itu saja dari saya. Saya terima kasih ke teman-teman dari PT POS, Pak Riki, dan semuanya telah mengundang saya, dan berharap nanti ada pilot project untuk bagaimana mengembangkan ekosistem usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya. Terima kasih Pak Samsul atas sambutannya. Begitu banyak ide-ide yang kita dapatkan dari PT POS Indonesia bisa mengembangkan bagaimana BUMDes ini terkoneksi dan PT POS melakukan piloting terhadap kegiatan ini. Nah, luar biasa, ini insya Allah bisa Pak kita lakukan. Ini merupakan ikhtiar kita, meeting-meeting ini kita dalam rangka untuk membangun komunitas juga, bagaimana membantu para UMKM itu bisa meningkatkan literasi bisnisnya agar lebih maju lagi ke depan. Terima kasih Pak Samsul atas arahannya kepada kami semua. Salam buat teman-teman di kementerian. Jangan lupa lagi Pak, bisa juga kami undang untuk next time Pak ya, untuk meeting-meeting Zoom selanjutnya. Kemudian sambutan kedua kami mintakan kepada Pak Sri Hendarto, Eksekutif Direktur PT POS Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Joni. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Samsul dari Kementerian Desa, kemudian Pak Joni, Pak Riki, kemudian anak muda milenial ini, pelaku bisnis di Bandung, Mas Tovan Haryanto. Semalam sempat saya jumpa dengan Mas Tovan itu sampai jam 12:30 pagi. Wah, luar biasa. Banyak ide-ide yang kayaknya harus nanti di-share ya, Mas Tovan ya. Nah, teman-teman semuanya, para peserta Zoom yang terhormat ini, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi. Dan ini izin Pak Samsul, ini adalah BUMDes Talk yang kedua. Nah, jadi memang betul sekali Pak Samsul harus diadakan berulang-ulang untuk remind dan sebagainya. Kemudian dalam disampaikan Pak Samsul tadi bahwa ini harus ada ekosistem jaringan, ini malah terbersit lagi Pak Samsul di saya itu. Kalau ini BUMDes itu sudah terbentuk suatu jaringan tadi yang akan melakukan bisnis secara profesional, justru saya di samping itu, di samping ekosistem bisnis itu, nanti kita justru saya membayangkan ini BUMDes ini bisa mengambil alih pekerjaan dari PT POS berupa delivery. Jadi PT POS nggak perlu ada petugas delivery untuk di lingkungan BUMDes tersebut. Itu bisa dieksekusi oleh BUMDes dan ini akan sifatnya akan sustain. Termasuk juga nanti yang Pak Samsul sampaikan itu bahwa ini ekosistem BUMDes itu akan menjadi besar manakala BUMDes tidak berdiri sendiri-sendiri. Dan betul Pak Samsul, itu data-data mengenai UMKM dan sebagainya di lingkungan BUMDes pun nanti bisa kami share untuk menjadikan semacam produk yang harus kita grab untuk BUMDes ini.
Kemudian bagaimana cara marketing dan sebagainya, memang dengan teknologi saat ini pasti luar biasa lah. Teman-teman BUMDes juga pasti sudah mencoba untuk bagaimana memarket atau memasarkan produknya secara digital. Nanti Pak Mas Tovan inilah yang dia sudah melakukannya secara digital dan ternyata tidak perlu yang apa ya, tidak perlu yang dengan teknologi handphone kita pun sudah bisa melakukan marketing secara digital. Teman-teman peserta Zoom yang terhormat, tidak berpanjang lebar, saya sampaikan bahwa kita tidak mungkin, nah ini memang Pak Samsul tadi benar adanya, tidak mungkin kita hanya menunggu. Sudah banyak contoh. Kantor pos yang saat ini hanya menunggu, itu pasti akan mengalami gradasi. Dan saat ini di pos kita sudah melakukan perubahan-perubahan atau penambahan teknologi untuk meningkatkan daya saing di masing-masing kantor pos. Jadi mungkin kantor pos yang menunggu itu hanya untuk proses collecting. Sementara petugas yang ada itu dia menyebar proaktif dengan aplikasi yang ada, yaitu Pos Aja. Dia bisa melakukan pick up-an berdasarkan request dari customer, ini yang dilakukan oleh PT Pos. Jadi betul kalau kita hanya menunggu, pasti tidak akan mendapatkan apapun. Karena semua kue-kuenya atau bisnis itu adanya di luar, bukan di dalam kantor. Kantor mungkin hanya untuk administrasi saja. Ini banyak yang sudah kita lakukan di PT Pos, dan pendampingan ini insya Allah Pak Samsul akan kita lakukan secara kontinu, kemudian juga termasuk juga nanti bagaimana kita mendampingi untuk market, kemudian bagaimana mendapatkan market tersebut. Demikian teman-teman peserta Zoom yang terhormat ini, dari saya terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Joni. Silakan Pak Joni. Terima kasih Pak Sri. Mohon maaf, laptop saya lagi ada gangguan. Saya pakai handphone sekarang ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan sesi ini. Ada 52 orang yang bergabung di sesi ini. Bapak Ibu sekalian, sesi ini kita akan masuk ke acara kedua, yaitu diskusi dan paparan dialog bersama Pak Tovan. Halo Pak Tovan, apa kabar? Masih di mute Mas Taufan. Cek, udah ya? Siap, siap. Oke. Oh ya siap, baik Pak. Makasih Pak Tovan sudah hadir. Sama-sama Pak. Wah, apa kabar Pak Tovan? Alhamdulillah Pak, baik, luar biasa. Ya, oke. Saya kenal Pak Tovan ini waktu diberi waktu mengisi di Regional 5 Bandung yang lalu ya, waktu betul sekali Pak. Di rakor kita, Pak Tovan memberikan paparan di situ. Pak Tovan ini gimana sih, bisa cerita nih tentang perkenalan dulu nih, namanya, kemudian tinggal di mana, kemudian saat ini apa, nanti kita cerita tentang pola agen pos. Baik. Silakan Mas Tovan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur aja Pak, meskipun situasinya Zoom, tapi aura insecure-nya dapat Pak. Luar biasa ini. Yang saya hormati Pak Samsul Widodo, Pak Sri Hendarto, kemudian Pak Riki, kemudian tidak lupa untuk Pak Joni. Terima kasih banyak Pak untuk peluangnya. Suatu kehormatan bisa ada di acara BUMDes Talk ini Pak. Seperti itu. Baik, izinkan saya Taufan Hardianto. Untuk di PT Pos, saya udah menggeluti di bisnis jasa kurir ini 7 tahun Pak Samsul. Seperti itu. Kalau Pak Sri mungkin udah mengikuti ya, Pak Joni sama Pak Riki 7 tahun. 7 tahun itu
kalau untuk di usaha itu udah cukup existing lah ya, artinya udah mengalami hampir beberapa case by case dalam menjalani usaha bisnis. Nah, singkat cerita, 1 tahun, kurang dari 1 tahun, awal pertama kali saya di PT Pos itu, saya masih ingat 3 bulan saya berjalan, itu profesional fee imbal jasa yang saya dapat itu hanya Rp1.000 Bapak dan Ibu. Dan itu cukup sedih ya. Rp1.000 itu kayaknya 3 bulan itu, waduh ngeri banget gitu. Saya masuk ke, waktu itu imbal jasa itu nggak ditransfer Bapak dan Ibu. Jadi kita harus ke PT Pos untuk mengambil, membawa cap. Bayangin aja, udah 1.000 nyusahin lagi gitu ya. Maksud saya tuh udah, pengen saya tuh dirapel aja lah gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu karena harus ada apa ya, prosedur seperti itu. Jadi saya ke PT Pos ngambil, keluar dari di ruangan keuangan itu masih dipotong PPh dan PPN Bapak dan Ibu. Jadi 1.000 dipotong PPh dan PPN. Udah gitu pas di parkiran dipotong lagi sama tukang parkir 2.000. Ah, indah sekali kayaknya. Jadi ini suka dan dukanya ya. Nah, akhirnya saya dari situ coba fokus. Wah, nggak boleh kayak gini nih. Artinya waktu itu saya masih nyambil Bapak dan Ibu. Saya masih kerja di Jakarta di perusahaan oil and gas. Nah, saya resign dari Jakarta, kemudian fokus ke agen pos. Dan alhamdulillahnya atas izin Allah, kurang dari 1 tahun saya menjadi agen pos terbaik di kota Cimahi dan KBB. Kurang dari 1 tahun Bapak dan Ibu. Kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian tahun keduanya saya menjadi agen pos terbaik untuk regional Jawa Barat. Dan 3 tahun berikutnya saya menjadi salah satu agen pos terbaik untuk nasional. Seperti itu Bapak. Ya, ini bisa membawa saya hingga sampai detik saat ini. Nah, di situ ada banyak sekali reward-reward yang saya dapatkan dari PT Pos. Salah satunya itu jalan-jalan ke Hong Kong, kemudian ada ke Thailand, kemudian ada ke Bali, sama ada berupa cash keras juga ada, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi yang uniknya nih di PT Pos ini saya nggak pernah pakai seragam PT Pos Bapak dan Ibu. Tapi kalau darah saya diiris mungkin oranye ya. Kata saya mangkok nasi saya udah di PT Pos. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, artinya banyak sekali mungkin yang nanti kita bisa sharing bersama. Saya appreciate banget dengan adanya kegiatan ini karena jujur Bapak dan Ibu ini salah satu semua orang-orang yang insya Allah diberkahi dan beruntung yang ada dalam acara kegiatan ini. Kenapa? Karena pada saat awal-awal saya memulai bisnis di Pos itu nggak ada kegiatan-kegiatan kayak gini nih. Ini luar biasa ya. Artinya semua itu learning by doing. Jadi bayang aja Bapak dan Ibu tidak harus mengulangi kesalahan yang sama, tapi tinggal mengikuti kiat-kiatnya seperti itu. Ya tentunya ada konsistensi di sana ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, Oke, luar biasa. itu mungkin Pak Joni kalau seandainya mungkin jelas ya. Kalau untuk tempat tinggal saya ada rumah di Pesona Alam Residen itu di dekat Cimahi City View seperti itu. Kemudian ada, kalau untuk sekarang sih saya lebih karena take over KPC Dayakolot, maka saya tinggal di Ranca Manyar seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, Mas Taufan, Baik, luar Pak. biasa ini. Jadi, ingin nanya ini, kenapa sih memilih agen ya sebagai agen pos sebagai itu objek bisnisnya ini saat ini? Betul Alasan utama itu apa nih? Alasan utamanya? Baik Pak. Nah, hingga sampai saat ini pun Bapak dan Ibu, saya orangnya tipikal karakternya itu suka penasaran. Jadi awal-awal sih sebenarnya saya waktu itu kerja di Jakarta yang saya bilang itu, saya pulang pakai bis Prima Jasa. Kebetulan di sebelah saya itu ada salah satu karyawan PT Pos, itu pengantar yang di Kota Tua. Nah, dia dinasnya di Kota Tua. Nah,
karena enaknya tuh saya itu ngobrol. Nah, saya tanyalah ke Sukairman, siapa jaga pos katanya, agen pos gimana Pak kayak gini. Nah, saya terinspirasi untuk membuat Baiti Janati, rumahku adalah surgaku. Jadi istri saya nggak harus kemana-mana, tapi cukup di rumah stay, rumah tinggal di rumah mertua itu saya jadi analisis bagi saya ya, karena PT Pos ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Pikiran sederhana saya rasa negara ini tidak akan melihat begitu saja kalau seandainya bisnisnya terlewati oleh swasta, seperti itu. Artinya ada regulasi-regulasi yang memang tidak bisa ditembus juga oleh pihak swasta. Ya kalau yang namanya bisnis kan plus minus ya. Tapi gimana caranya kita melihat analisis SWOT-nya aja, seperti itu. Luar biasa. Oke, waduh. Ini anak muda sudah bisnisnya sudah ratusan juta gitu ya. Dan kami sebagai orang pos ya merasa iri juga ini, ingin bekerja sebagai agen pos juga ini. Jadi Mas Taufan, ini di awal-awal waktu membentuk agen pos itu, terus kan dia bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu kan ada masa-masa sulit tuh, bagaimana cara mengoperasionalkan, tiba-tiba aduh aku nyesel nih milih agen pos karena waduh untuk revenue aja kurang gitu ya. Terus apa sih dalam pikiran Mas tuh yang Mas lakukan setelah berpikir tentang kondisi tersebut? Coba Mas bisa ceritakan Mas. Baik, betul Pak. Artinya setiap orang itu pasti ada titik jenuh ya. Nah, pada saat kita ada di tahapan titik jenuh itu sebenarnya tuh udah gate pass gitu, gerbang untuk kita mencapai kesuksesan sebenarnya. Jadi saya yakin waktu itu tuh saya udah pernah bareng sama istri tuh bilang, wah Bun, kayaknya nggak sehat nih. Artinya kondisi saya waktu kerja di Jakarta itu kan gajian terus kasih lagi gitu ke yang kerja gitu. Jadi terima kasih gitu ya. Saya bilang wah ini nggak benar ini kayak gini gitu kan. Nah, kemudian kan ada biaya setup sama investasi yang memang saya keluarkan waktu itu di agen pos. Nah, pikiran saya cuma satu, wah PT Pos ini harus tanggung jawab nih terhadap investasi yang telah saya keluarin gitu. Artinya kalau seandainya saya tidak ngejar BEP, ini not fair gitu, nggak adil gitu ya. Makanya waktu itu saya kejar BEP-nya Pak. Semua cara saya lakukan. Ya nanti akan saya coba step by step coba jelaskan. Jadi pikiran saya yang pertama kali itu bukan mencari tapi menciptakan dulu. Jadi gimana sih cara menciptakan kiriman gitu ya. Betul kata Pak Samsul, ini kita harus bisa sampai ke tradingnya juga gitu. Jadi jangan hanya mencari. Kalau konsep sekarang itu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan TBK seperti Astra itu hunter to farmer. Jadi yang tadinya kita menjadi pemburu, kita menjadi peternak gitu. Seperti itu. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk menciptakan kiriman yaitu dengan menjadi online shop waktu itu. Saya belajar online shop dulu, saya ikutan di komunitas Kampus Shopee, komunitas Bukalapak Bandung, kemudian ikutan di komunitas top community Tokopedia. Sama terakhir saya ikutan komunitas di eBay, Pak, marketplace luar negeri. Nah, pada saat saya ikutan komunitas di sana luar biasa, banyak sekali silaturahmi sama seller-seller. Kemudian saya tahu gitu permasalahan case by case seller tuh dia seperti apa gitu. Jadi kalau seandainya kita berpikir sederhananya seller tuh mau diperlakukan seperti apa, kita harus jadi dia dulu gitu. Jadi kita tahu harus ngebawainnya seperti apa gitu. Seperti itu Pak. Nah dari situ saya udah mulai menciptakan kiriman sendiri, ditambah saya punya banyak teman-teman tadi. Kemudian saya tahu permasalahan mereka karena saya juga pelaku di online shop seperti itu. Jadi saya tahu kebutuhan dia, saya tahu masalah dia.
dan saya tahu dia harus diperlakukan seperti apa. Seperti itu Pak, waktu membuat satu percepatan di pendapatan. Nah setelah itu saya udah jalan online shop, karena keasikan di online shop, akhirnya saya buka konveksi, jalan konveksi juga waktu itu. Jadi setelah udah konveksi jalan, karena banyak kolega sama relasi, sempat buka kafe juga Pak. Kayak gitu. Nah, tapi jujur Pak, di antara sekian banyak usaha tadi yang saya cerita, itu basically balik lagi ke agen pos Pak. Yang lainnya justru pada mati semua Pak. Oh, Iya, malah yang bertahan itu di masa pandemi 2 tahun ke belakang itu ekspedisi dan hanya pos. Seperti itu Pak, justru kafe saya tutup, kemudian konveksi saya juga tutup, akhirnya online shop saya jadi nggak keurus, ya jadi balik lagi ke agen pos Pak. Fokus lagi jadinya Pak, basically. Kayak gitu Pak. oke, oke, oke. Hmm. Luar biasa, Mas. Jadi masih setia sama pos Wah, jelas dengan Pak. masih setia dan tentunya ada harapan ya. Mungkin dari Betul, sisi Mas Taufan juga berpikir bahwa ini di posnya di agen tuh ada harapan untuk bisa dikembangkan bisnisnya. betul, betul Mas, sekali Pak. ingin tanya lagi nih Baik Pak, siap. terkait dengan tadi itu kan ada kondisi-kondisi yang apa namanya belajar di sini, belajar di sana, belajar di Ya mana-mana, Pak, belajar. Tiba-tiba jatuhnya ke agen pos juga ini. ya Pak. Terus apa sih yang dilakukan di setelah belajar-belajar itu dengan agen pos tersebut? Apa sih yang kira-kira yang bisa dikembangkan di agen itu sendiri? Gitu. Baik Pak, jadi gini Pak. Ya saya buka aja ya. Eh, Sebenarnya tuh kita biasanya latah ya Pak ya, karena kalau ngelihat gitu ya, ngelihat perjastip lain, ya contoh si merah gitu, kelihatannya tuh kayaknya seger banget gitu, subur banget, tapi sebenarnya ya dia juga punya masalah gitu, dan dia juga sebenarnya kalau hati kecilnya tuh iri juga gitu sama PT Pos, karena saya sering-sering itu sama owner-owner dari perjastip lain, itu dari si merah, si biru, kemudian si kuning, pokoknya hampir semua perjastip itu bukan musuh bagi saya, tapi mereka semua adalah kawan. Dan itu kita sering sharing, kita discuss, dan jujur aja kayaknya Surat Ar-Rahman turun di pos deh Pak. Jadi lantas tingkat mana yang kau dustakan itu luar biasa. Jadi PT Pos itu yang pertama, semua peralatan itu tidak ada yang berbayar. Tapi kalau di perjastip lain, khususnya yang merah itu semua ada nilainya. Kalau seandainya kita beli karung pun ada nilainya, seal pun ada nilainya, bahkan mereka hampir jualan denda. Jadi itu dendanya tuh luar biasa. Dan itu biasanya kalau seandainya kita tidak hati-hati, itu justru bukan profit ya, tapi itu bisa jadi surplus gitu. Seperti itu. Oke, Nah, oke. plus minus ya. Jadi menurut saya gimana caranya kita ngebawa ini aja. Jadi kemudahan itu dibalik dinding pemahaman kalau menurut saya. Jadi kita harus paham dulu bisnisnya, kita harus paham dulu opportunity-nya, baru kita jalanin gitu. Jadi kemudahan itu dibalik dinding pemahaman itu sih. Ya Mas, dari sekian banyak yang Mas lakukan itu, pasti ini ada sesuatu apa clue atau sesuatu yang menjadi fokus ya, Betul Pak. yang akan dan sedang dilakukan dan terus-menerus dilakukan. Itu kira-kira apa Baik, dengan suasana teknologi sekarang ini gitu ya? Apa baik. yang Mas lakukan terhadap agen pos, Mas? Oke, baik. Karena saya basic waktu pas di Jakarta Pak, itu di perusahaan minyak, oil and gas, saya kebagian bagian QMS Pak, Quality Management System. Di ISO 9001 2008, kalau sekarang udah update ISO 9001 2015, QMS Quality Management System. Jadi kalau seandainya teman-teman, rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, memandang agen pos ini hanya sebuah usaha-usaha kecil, iseng-isengan kayak warung keletongan, ya menurut saya itu salah mindsetnya. Jadi anggap agen pos ini adalah manufaktur kita, perusahaan kita, di mana perusahaan kita itu harus punya quality manual, harus punya quality prosedur, harus punya instruksi kerja sampai ke pom-pom. Jadi kita buat sistem di usaha kita. Ya nantinya sistem itu yang akan bekerja buat kita. Seperti itu. Nah, waktu itu tahap awal saya itu Pak membuat sistemnya dulu Pak. Nah,
sistem yang paling basic yang akan saya share di sini adalah berawal dari ini Pak. Saya sharing di sini untuk teman-teman semua manfaatkan untuk di WhatsApp bisnis. Di WhatsApp bisnis ini kedengarannya WhatsApp marketing ya, WhatsApp betul, marketing Pak. ya. Betul sekali Pak. Nah di WhatsApp bisnis ini sebenarnya cukup familiar dan itu free di Play Store. Teman-teman bisa install, itu luar biasa. Kalau kan ini kita bisa memanfaatkan WhatsApp bisnis betul-betul sangat membantu untuk usaha kita karena kita bergerak di bidang layanan. Artinya kita berhubungan dengan kepuasan atau berhubungan dengan customer langsung ya. Jadi kalau seandainya kita harus membedakan antara WhatsApp pribadi dengan WhatsApp bisnis. Jadi setiap teman-teman yang outlet dimanapun itu buat satu kontak itu khusus buat layanan. Jadi kalau saya sih bilangnya HPCS ya. HPCS Pak. Nah, Apa kalau tuh? HPCS itu jadi satu kontak itu khusus buat kayak nanti saya izin akan share buat nomor CS yang ada di saya. Teman-teman nanti bisa lihat di sana. Di WhatsApp bisnis itu yang pertama teman-teman bisa lihat jam kerja. Jadi di WhatsApp bisnis itu ada settingan jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian buka dari hari apa sampai hari apa. Kemudian di WhatsApp bisnis itu ada settingan lokasi. Jadi kalau seandainya teman-teman mau datang ke kantor, itu di WhatsApp bisnis itu dia udah ada buat setting di map. Kemudian ada auto replay. Auto replay itu sangat membantu pada saat kita lagi di jalan, ada customer yang nanya cek ongkir atau apa, dijawab dulu Pak sama mesin Pak. Lumayan menghold mungkin beberapa detik kayak gitu. Nah itu ada dua auto replay. Auto replay yang pertama itu kata-kata sambutan pembuka. Auto replay yang kedua itu pada saat handphone kondisi mati atau di luar jam kerja. Seperti itu. Nah, kemudian di WhatsApp bisnis itu enggak kalah hebatnya lagi, dia ada katalog. Jadi layanan-layanan apa aja yang memang ada di usaha kita itu bisa, kayak kalau di WhatsApp bisnis CS ini saya buat di situ kayak post express, post gelat khusus apa dan lain sebagainya itu bisa di-upload di WhatsApp bisnis. Jadi hanya memastikan gimana caranya orang tuh nge-save gitu nomor kita seperti itu, sehingga nanti di situ tuh kita kasih nomor itu udah ngasih proposal sebenarnya, itu udah ngasih company profile sebetulnya, karena di situ semuanya udah detail seperti itu Pak di WhatsApp. Oke Mas. Siapa? Jadi gini, sebelum kita masuk ke teknis nanti ya, kita kan baik, belajar Pak. nih. Betul Pak. Ini WhatsApp marketing itu kan salah satu platform digital marketing ya. Betul Pak. Jadi ada digital marketing itu banyak lah funnel-funnelnya. Banyak sekali Pak. Banyak tool-toolnya, Facebook Ads, Instagram betul, Ads, Pak. Google Betul, Ads, Pak. Betul, WhatsApp marketing dan sebagainya. Nah, kaitan sama WhatsApp itu dari semua platform media digital itu, kenapa mesti WhatsApp dulu yang dilakukan? Betul sekali Pak. Jadi pertanyaannya bagus sekali Pak. Jadi WhatsApp ini tuh dia terkoneksi untuk di FB Ads. Jadi pada saat FB Ads itu dia memintanya itu sebenarnya supportnya itu dia WhatsApp bisnis seperti itu. Nah terus yang kedua, kalau Facebook dengan IG itu udah bagian yang tidak terpisahkan. Artinya pada saat kita ngiklan di Facebook, nah itu bisa tampil di IG asalkan kita konekkan antara IG kita dengan Facebook kita. Jadi dia udah satu sebenarnya, antara Facebook sama IG itu udah satu. Nah, WhatsApp ini sangat support untuk IG dan Facebook seperti itu. Jadi memang WhatsApp bisnis ini basic lah ya. Jadi kita harus betul-betul punya WhatsApp bisnis itu, karena pada saat kita nge-blast juga, kalau menggunakan WhatsApp biasa terlalu banyak nge-blast itu bisa keblokir secara by system. Tapi kalau seandainya di WhatsApp bisnis itu enggak. Kemudian di WhatsApp bisnis juga ada aturan siaran. Di aturan siaran itu kita bisa nge-blast bisa langsung ratusan kontak dalam hitungan detik kayak gitu, dan itu tanpa membuat spam di WhatsApp. Membuat spam itu jadi enggak apa ya, kalau kita mau nyari chat itu enggak harus di kursor gitu ke bawah gitu, enggak harus.
Kalau di siaran itu dia senyap, tapi dia langsung update pada saat lokasi terakhir kita komunikasi seperti itu. Jadi tidak harus di scroll ke bawah. Dan Waduh, satu luar lagi di biasa. WhatsApp bisnis bisa beta Pak, bisa beta juga. Jadi kalau di beta itu contoh nih kita punya beberapa PC. Nah, di nomor itu tuh di share di petugas loket juga. Jadi bisa aktif di beberapa PC. Seperti itu, Pak. Oke. Oke Mas, waduh luar biasa nih yang saya sebagai kayak Mm, orang-orang awam itu berpikir kita punya handphone, punya WhatsApp, punya hanya chatting-chatting doang, nge-share foto, nge-share chat, kemudian buat betul, Pak. grup, terus tiba-tiba ada bisa dipakai lebih dari itu ya. Betul Lebih hanya sekali, Pak. sekedar itu bisa Betul, dikelola untuk dibuat bisnis ya. betul, Pak. Nah, kira-kira apa sih syaratnya? Butuh handphone yang model gimana, kemudian aplikasinya tuh dari akun WhatsApp yang pribadi menjadi akun bisnis itu gimana Betul. rubahnya, kemudian mencari kontaknya itu gimana, kan Baik. pelanggan-pelanggan pebisnis online kan banyak nih di sekitar warung-warung kita nih, di kafe-kafe Betul. kita, Betul, Pak. atau pebisnis online di wilayah-wilayah lain yang kita memasarkan produk kita ini. Betul, Pak. Itu gimana cara memanage, atau ada punya film atau punya tool, atau bisa kita praktekkan dulu nih buat teman-teman para peserta yang hadir yang hari ini bisa mendapatkan ilmu nih, teknis banget kaitan dengan penggunaan aplikasi WhatsApp marketing tersebut. Baik, Pak. Oke. Sebetulnya sangat sederhana, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Jadi di WhatsApp bisnis itu kan baiknya saya sarankan itu kalau bisa ya tidak harus, sebenarnya dalam satu handphone itu bisa dua Pak, bisa WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis itu berbarengan pun nggak jadi masalah. Tapi harus dengan nomor yang berbeda. Nah, kalau seandainya mau menggunakan dengan nomor yang sama, itu harus di backup terlebih dahulu. Di backup terlebih dahulu, kemudian setelah di backup nanti baru dialihkan ke WhatsApp bisnis gitu. Tapi saran saya sih baiknya buat satu kontak yang memang itu khusus gitu Pak buat layanan, sehingga nanti itu akan menjadi senjata Pak terkait dari bagaimana caranya kita mendapatkan kontak-kontak prospek lah ya, prospek untuk customer-customer yang ngirim. Jadi contoh nih, sumber-sumber insight dari prospek itu kan banyak ya Pak ya. Pertama kita bisa melakukannya itu secara canvassing juga. Canvassing itu kita coba Movek di beberapa pusat perniagaan. Nah dari sana tuh kan kita bisa door to door juga. Kita bisa menyampaikan, Pak, Bu, mohon izin. Saya lihat nih tokonya nih Pak secara fisik. Bapak dan Ibu ada usaha online juga Pak? Oh ada. Nah di situ kita bisa tanya, selama ini Bapak dan Ibu kirim kemana? Oh dia nyebutin Perjasip lain, saya ngirim ini ke sini, ke sini, ke sini. Kalau ke PT Pos sering nggak Bapak dan Ibu, katanya kan? Biasanya, oh iya kadang-kadang sih Mas, sering. Baik Ibu, Pak, saya mau izin Pak, kalau bisa ini saya ada lebih enak itu pakai sistem rekomendasi. Jadi lebih gampang itu merekomendasikan daripada menawarkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita muhasabah, kayaknya lebih tertarik itu pada saat kita direkomendasikan daripada menawarkan. Nah, jadi kalau saya ini teknik marketing saya itu nggak pernah menawarkan, tapi mencoba untuk merekomendasikan. Pak dan Ibu, saya kebetulan ada saudara, ada kawan, atau kebetulan ini ada keluarga yang kebetulan ada di pos. Jadi sekarang tuh pos tuh udah beda Bapak dan Ibu. Jadi kita tuh menjelaskan itu enak gitu karena kita skemanya merekomendasikan. Bapak dan Ibu bisa ini aja di-save kontaknya. Siapa tahu nanti next time butuh buat pick up, buat cek ongkir, insya Allah fast respon Bapak dan Ibu. Saya bisa jamin itu karena kontaknya ada di saya juga gitu. Jadi saya bisa balas langsung. Seperti itu. Nah, nanti tinggal di-share aja kontaknya, disebutin, dipastikan dia nge-save. Seperti itu. Nah, nantinya kan apa ya, itu kayak kita ngerekomendasikan gitu. Nah, nanti kita bisa follow up kayak gitu.
Nah, kemudian kita bisa melihat dari marketplace. Jadi teman-teman itu kalau seandainya ngebuka marketplace, di sana tuh kan kita bisa memfiltering pelapak ya atau seller. Nah, cari yang origin yang memang domisilinya tuh ada di kota kita. Nah, setelah itu nanti coba di chat aja langsung di chat di personal di produk gitu. Tanya dulu, jangan langsung nawarin jasa kurir, tapi coba iseng-iseng aja dulu nanya produk, Kak ini ready gitu kan. Nah, nanti kan dibalas, oh ready Kak gitu kan. Terus nanya lagi, Kak itu kalau beli banyak berapa ya gitu kan. Harganya bisa kurang nggak gitu kan. Nah, baru nanya, Kak lokasinya di mana Kak? Nah, baru nanti kita datengin seperti itu. Jadi senyap lah gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman semua Bapak dan Ibu langsung ngechat free jasa pick up gini, saya yakin itu nggak akan dibalas dan itu tidak akan diindahkan oleh mereka. Tapi kalau seandainya teman-teman menanyakan detail produk, menanyakan negosiasi buat harga, kemudian pengen berkunjung ke sana seakan-akan menjadi customer, itu pasti langsung direspon oleh mereka. Seperti itu. Ya, yang saya lakukan seperti itu. Jadi tidak langsung menawarkan. Jadi lebih ke soft selling terlebih dahulu. Nah, nanti kalau seandainya kita udah datang ke sana, itu kan detailnya kita udah dapat tuh. Detail alamatnya, kita berbicara tadi sama siapa. Jadi pada saat kita melakukan kunjungan, kita udah tinggal bilang, Kak, saya mau ketemu sama teh ini gitu. Gitu kan. Nanti kan butuh si teh itu gitu. Akhirnya kita ngobrol di situ, ngobrol-ngobrol. Pasti beda pada saat kita berkunjung, kemudian pada saat kita hanya by phone. Biasanya ada apresiasi pada saat kita berkunjung. Biasanya hubungan emosionalnya tuh lebih dapat gitu. Apalagi pada saat kita udah menawarkan jasa ya kayak gitu, Bapak dan Ibu. Nah, itu kalau seandainya kita mau dapat kontak ya, yang baiknya lagi tuh kalau seandainya kita mau memberikan kontak layanan, yaitu tadi WhatsApp bisnis. Nah, pada saat dia udah nge-save nomor kita, nah disitulah peluangnya. Nah, nanti kita save tuh namanya online shop apa, nah nanti dimasukkan di grup siaran, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, di grup siaran itu bisa sampai ratusan. Nah, nanti pada saat kita pengen reminder, pengen silaturahmi atau pengen ngucapin hari-hari nasional, itu cuma ngeklik di grup siaran aja. Jadi maintenance lah. Jadi kita menjaga komunikasi apa segala macam itu enaknya di grup siaran kayak gitu. Jadi itu nanti sampai ke mereka gitu. Dan itu akan menjadi toksik nantinya. Karena kan ditanyain terus, diucapin terus, nanti ada sanksi sosial buat mereka. Aduh ini nggak enak nih Pak Pos nanya-nanyain mulu, belum ada kirimannya. Akhirnya ujung-ujung pasti dia bakalan kirim ke kita, pasti. Karena jujur aja, kalau saya bilang ini PT Pos ya, dengan usianya yang 570 berapa ya Pak? 275 tahun ya Pak ya? Iya. Nah itu kayaknya kalau ada kiriman ke surga kayaknya PT Pos yang paling awal kayaknya ada kayak karena itu luar biasa ya. Artinya usia itu udah tingkat kematangannya itu untuk cover areanya itu udah luar biasa dan itu nggak semua ekspedisi mungkin sekuat seperti itu gitu. Makanya opportunity-nya pasti ada. Cuma kalau di sales tuh biasanya siapa cepat ketemu siapa. Itu aja sih teman-teman. Nah, kemudian saya biasanya tuh dapat database juga. Kadang ini trik ya. Jadi biasanya saya ke perjastip lain itu pura-pura ngirim, tapi duduk lama di area outletnya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi contoh nih saya kirim ke Si Merah gitu ya. Nah di Si Merah ini saya duduk lama di outletnya. Mau ngirim? Bentar belum, ini orangnya belum transfer. Nanti tunggu dulu di sini ya. Oh iya nggak apa-apa. Ya saya duduk aja di situ. Nanti kan ada tuh yang masuk datang gitu kan. Nah kemudian dia bawa kiriman banyak kan. Saya diam dulu gitu. Nanti pas orangnya udah pergi, baru saya tanya ke petugas loketnya. Yang tadi ngirim teh pelanggan? Oh iya itu tinggal di mana? Tinggalnya di sana gitu kan.
dia jualan apa, jualan jaket, bisa dropship nggak? Aduh nggak tahu coba minta kontaknya saya mau nanya. Nah, akhirnya dapat database jadinya. Oh, terus gitu. terus nanya juga biasanya di pick up jam berapa, di pick upnya jam 2 ya sebelum jam 2 saya datang di sana kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi nggak ketemu. Jadi ya banyak sekali ya sebenarnya cara-cara tuh ya asal kita aja yang mau gerak gitu. Kita aja yang mau ikhtiar berusaha gitu. Seperti itu. Nah itu sering saya lakukan. Dan itu kita nggak akan dimarahin itu mau berlama-lama di dalam outlet itu counter perjasip lain nggak akan dimarahin. Ya kita alasan bilang aja belum transfer. Nanti kan kita kirim ke alamat rumah kita sendiri. Ya. Jadi kan cuma modalnya paling 7.000 lah. Ngebuang 7.000 tapi dapat 5 database kan lumayan. Ya worth it lah ya menurut saya. Karena kan data itu nilainya lebih dari emas ya mungkin. Kalau untuk saat ini saking pentingnya data seperti itu. Jadi ya biasanya saya ikhtiarnya itu cara-caranya seperti itu. Kemudian kadang datang-datang ke store-store juga kayak door to door yang memang sistemnya kayak merekomendasikan lah ya seperti itu, menanyakan kenapa harus ke perjastip lain gitu kan, nggak harus ke kita gitu. Nah dari keluhan-keluhan mereka kita coba menjawab keluhannya bahwa ternyata ya kita juga bisa gitu. Nah, dilihat nanti opportunity-nya. Contoh kalau perjastip lain itu rata-rata mereka itu terpola dan pick up-nya itu cuma sekali biasanya. Nah, kalau di kita ini karena memang faktor butuh ya, biasanya wah Pak jangankan sekali Pak, mau berkali-kali juga kita pick up Pak katanya. Tapi Mas saya paling ke pos Mas cuma 1-2 paket Pak. Nggak apa-apa, mau setengah paket juga kita pick up gitu. Ya seperti itulah. Artinya di situ kan ada loyalitas tanpa batas ya, pasti ada nilai plus lah. Bagi mereka tuh pasti menilai seperti itu. Kemudian teman-teman saya yang petugas pick up saya itu biasanya sama saya ada tidak ada paket, kamu datang ke sini nanyain gitu kan. Jadi toksik aja datang ketok-ketok pos ada paket gitu kan, oh nggak ada besok lagi datang lagi ada paket, oh nggak ada hujan-hujan datang ada paket nggak ada ujung-ujungnya juga dikasih juga nih paket ya ibaratnya menjaga silaturahmi seperti itu. Nah tapi kan sekali biasanya tuh apa ya, orang tuh kalau udah nyoba sekali kemudian kebiasaan akhirnya jadi karakter, jadi ya balik lagi sih ya usaha tidak akan mengkhianati hasil seperti itu sih buat saya. Mas, Ya siap Pak. ini tadi konkretnya nih kita kan punya Ya. aplikasi handphone, Betul Pak. handphone WA. Bisa dipraktekkan nggak? Ada di Itu dia Pak. Saya tuh nggak nyiapin buat itu ya Pak. materinya. Kalau langsung secara ini sih, insya Allah saya bisa Pak. Kalau kayak langsung face to face ya. Tapi kira-kira yang mau ditanyakan aja Pak, biar kita bisa biar hakim jalan Pak. Nah, ini ada WA. WA kan ya. WA versi lama gitu ya. Ya. WA versi lama. Terus apa yang kita lakukan nih dari? Betul. Ke Play Store, klik WhatsApp Business Pak. Ke Play Store. Ya, klik WhatsApp Business. Oke. Berarti cuman merubah itu aja ya, yang sifatnya WhatsApp pribadi sama WhatsApp bisnis ya, merubah itu aja. Semua kita nggak berubah ya. Oke, gini aja deh Pak. Gimana kalau seandainya teman-teman Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat dari WhatsApp bisnis yang layanan kita, nanti bisa dilihat di sana. Boleh di ini Pak, kalau mau di save Pak. Di 0812 2285 3035. Nomor WA Mas ya. Iya Pak, yang layanan Pak. Nanti teman-teman nanti bisa lihat di situ. Jadi di sana tuh udah ada website juga ada Pak di sana tuh Pak.
website itu, jadi kita kalau seandainya punya website, nanti di WhatsApp bisnis itu bisa dicantumin juga, Pak. Tapi di sana saya cantumin Facebook sama IG Daikolat. Seperti itu, Pak. Nah, soalnya kalau seandainya kita mau membuat website, Pak, website PT Pos itu udah terbaik, Pak. Artinya kalau kita membuat website yang sebanding, itu nggak akan bisa. Seperti itu. Dan itu apa ya, menurut saya nggak akan nendang untuk di penjualan. Kemudian kalau seandainya kita ikut-ikutan buat aplikasi di Play Store, kayak Pos aja gitu ya, itu juga nggak akan banyak membantu buat kita sebagai agensi agen pos, seperti itu, Pak. Jadi yang bisa kita lakukan itu hanya meng-create WhatsApp bisnis itu menjadi pusat layanan kita yang itu akan menjadi pembeda buat agen pos yang lain, Pak. Seperti itu, Pak. Dan itu menjadi alat kerja. Nah, nantinya pada saat Facebook pribadi kita mau dibuatkan halaman khusus buat agen pos kita, nah di sana kita bisa ngiklan, dikonekkan dengan WhatsApp bisnis. Nah, nanti kalau udah connect di WhatsApp bisnis, ada yang masuk, ada yang bertanya, nah itu semuanya di-save, kemudian dimasukkan lagi ke daftar siaran. Nah, udah masuk daftar siaran, nanti itu semakin lama semakin banyak, Pak, si peserta daftar siaran itu. Kayak gitu. Dan itu semuanya prospek atau customer kita. Yang nantinya kalau ada produk-produk baru dari PT Pos, nggak urus dijapri satu-satu, Pak. Tapi khusus kita siarkan aja di daftar siaran itu, udah langsung dalam hitungan detik itu udah nyampe semua, Pak. Dan itu free. Artinya tidak ada ini ya, tidak ada kayak biaya-biaya, dan itu tidak akan keblokir apa segala macam. Seperti Terima kasih, Mas Taufan. Siapa? Mas Taufan, nanti ikut grup BUMDes Talk. Oh, boleh, Pak. Boleh. Oke, Mas gabung di situ grup, nanti bisa di-sharing lagi tuh. Boleh, Pak. Baik, siapa? Tekniknya, nanti bisa tekniknya kalau begini, kalau begitu, kalau begini misalnya. Betul, bisa, Pak. Bisa. Bisa untuk mengimplementasinya. Nah, rekan-rekan para peserta. Betul, Pak. Betul. Ini mohon bergabung. Saya sudah share di chatting untuk bisa teman-teman bisa gabung, nanti informasi tambahan baru dari Pak Taufan nanti di-share mana teknik-teknik untuk menggunakan WhatsApp marketing. Nah, oke. Untuk Mas Taufan sebentar dulu, kita ke Pak Riki nih, mungkin kaitannya banyak yang pertanyaan nih, bagaimana sih membuka agen nih, Pak Riki? Bisa di-sharing dulu nih buat teman-teman sekilas syarat-syaratnya, kemudian pendaftaran gimana gitu ya. Oke. Pak Riki jelaskan. Mas Taufan, nanti kita lanjut lagi sebentar ya. Baik, siap. Silakan Pak Riki. Ya, terima kasih Pak Joni, Pak Sri, Pak Samsul, dan AA Taufan nih. Wah, luar biasa. Tips dan triknya sangat-sangat menginspirasi kita semua. Gitu. Tadi kalau saya tangkap dari pembicaraan Taufan, yang pertama itu kita harus gigih ya dalam menjalankan usaha. Walaupun 3 bulan, fee imbal jasanya cuma 1.000. Betul. Mahalan biaya parkirnya ya. Betul, Pak. Nah, yang kedua tadi insight dari Taufan itu adalah bukan lagi cara kita bagaimana mencari pasar, tapi bagaimana kita membuat pasar ya. Betul sekali. Itu sangat-sangat luar biasa tuh. Daripada kita ribet-ribet cari pasar, kenapa kita nggak buka pasar sendiri gitu ya, bikin pasar sendiri. Nah, ini masukan juga nih buat rekan-rekan BUMDes semua, di mana pastinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul, bahwa setiap desa, setiap BUMDes ini pasti punya produknya sendiri. Punya produk-produk unggulan. Nah, inilah yang bisa menjadi pasar buat BUMDesnya nih. Tinggal cara marketingnya, cara jualan produknya, nanti kirimannya lewat pos. Gitu. Oke, nah buat rekan-rekan semua yang mungkin baru bergabung di BUMDes Talk, nah saat ini dari PT Pos Indonesia membuka peluang, membuka kesempatan franchise keagenan PT Pos Indonesia
itu untuk semua kalangan. Seperti Taufan ini pengajuannya individu ya, Taufan? Perorangan ya? Betul Pak, pengajar Ah, perorangan betul sekali nah, Pak. jadi bisa untuk perorangan, bisa untuk badan usaha, PT, CV gitu ya. Terbuka semua, bisa daftar. Nah, untuk saat ini dari PT Pos Indonesia menggandeng kami dari IAK, Interindo Arta Kreasi, sebagai main agent disebutnya. Main agent yang membawahi keagenan. Jadi mungkin buat teman-teman Bunda sekalian berbeda peluangnya dengan Taufan sebelumnya. Kebetulan sudah langsung terbuka gitu ya rizkinya ya. Nah, mungkin selama ini ada juga dari teman-teman BUMDes yang sudah mengajukan langsung ke PT Pos tapi belum bisa tereksekusi pengajuannya. Kenapa? Karena ternyata nih tugas dari kawan-kawan dari PT Pos ini sangat-sangat banyak gitu ya. Bukan cuma mengurusi kiriman logistik, tapi juga ada layanan lain, ada jasa keuangan, ada kirim uang, wesel gitu ya. Dan terlebih lagi 2 tahun terakhir ini teman-teman dari PT Pos ini diberikan tugas negara untuk pembagian BST dan BLT. Semua SDM dari PT Pos ini harus turun ke lapangan untuk membagikan bantuan terkait pandemi yang sedang dihadapi seluruh dunia. Kalau saya dengar curhat nih cerita dari teman-teman PT Pos yang di wilayah-wilayah, khususnya di wilayah remote, itu harus berjuang untuk membagikan 300.000 per kepala keluarga itu sampai ke daerah-daerah pelosok, Bapak Ibu. Bagiin beras, ketika dapat berasnya jelek, yang dimarahin juga PT Pos gitu. Petugas-petugas PT Pos yang dimarahin, kok berasnya begini, jelek amat gitu. Padahal PT Pos hanya menyalurkan gitu. Yang dia terima ya dia salurkan kan gitu. Nah, jadi pengajuan membuka franchise kantor pos ini jadi agak dalam tanda kutip terbengkalai karena banyak sekali tugas-tugas yang harus dijalankan oleh teman-teman PT Pos. Sehingga akhirnya dari direksi PT Pos memutuskan menggandeng pihak swasta untuk bisa mempermudah ekspansi pembukaan kantor pos di seluruh Indonesia. Nah, untuk itulah IAK kami hadir untuk membantu rekan-rekan semua memfasilitasi untuk pembukaan keagenannya. Gitu ya. Untuk pendaftaran nanti cukup melengkapi formulir, diisi formulirnya, dilengkapi, ditanda tangan, lalu dikirim balik aja ke WA saya, gitu ya. Karena sekarang sudah teknologi digital, cukup di-scan, dikirim balik ke saya disertai dengan dokumen seperti kartu keluarga, KTP, NPWP, cover buku tabungan, halaman depannya aja ya yang buku tabungan, serta dikirimkan foto-foto tempat yang akan diajukan sama Sherlock Google Maps-nya ke nomor saya atau ke nomor Pak Joni, ada di grup, kami ada di grup. Nah, silakan nanti dikirimkan untuk pengajuannya. Proses pengajuan itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 minggu dari pengajuan. Dari dokumen yang lengkap yang kami terima sampai izin operasionalnya turun itu sekitar 3 minggu, gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Eri Marjianto. Iya, ini kenapa depositnya bukan ke rekening PT Pos? Karena keagenannya nanti Bapak Ibu semua itu under IAK, under Interindo Arta Kreasi. Jadi depositnya disesuaikan dengan IAK, gitu ya. Depositnya nanti tata cara deposit ada di aplikasinya IAK, gitu ya. Lalu, ini ada pertanyaan. Kita udah buka sesi tanya jawab belum Pak John atau nanti? Ya, sebenarnya orang teman-teman pada bertanya nih, Mas, Iya nih, udah banyak yang bertanya. Riki, tolong sampaikan aja Pak syarat-syaratnya pembukaan, ada slide kemarin itu, poin-poin apa aja yang kira-kira bisa disiapkan. Nanti kita share ke grup ya. Teman-teman silakan masuk ke grup supaya bisa Oke. ini bisa Nah, kita ini tadi bawa. ada pertanyaan dari Pak Eri.
Mas Taufan waktu buka keagenan kan blank katanya, Mas Taufan. Itu ada pendampingan nggak dari PT Pos, Mas Taufan? Nah, betul Pak. Makanya kenapa saya bilang sebetulnya berkah banget nih ada kegiatan BUMDes Talk ini. Karena waktu pas awal-awal itu minim ya. Minimnya tuh tidak ada, ada tapi tidak karena mungkin pandemi juga mungkin ya. Jadi lebih efektif memang ya kalau seandainya ada sharing-sharing seperti ini. Waktu itu tuh lebih banyaknya learning by doing, Mbak. Learning by doing ya. Betul, Jadi ada 7 tahun yang lalu ketika buka ya. keagenan kantor pos ini nggak ada berarti sama sekali pendampingan ya? Ya, jadi pendampingannya itu dia berupa training aja, Pak. Training itu training ke PT Pos, ya artinya gini, Pak. Gini. Jangan mengharapkan hasil yang sama dengan cara yang sama. Artinya kan sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah cara yang berbeda ya, Pak ya. Oh Seperti ya. itu, Pak. Nah, tapi kalau seandainya kita di trainingnya di PT Pos, ya diajarkan ya SOP apa segala macam ya menurut saya jadi nggak fight gitu, Pak. Kayak gitu. Jadi Tapi dengan adanya daya seperti ini juangnya kan kurang ada otomatisnya ya? menjadi get pass ya. Ya, betul, Pak. Daya juangnya itu karena isi dalam saku, Pak. Jadi makanya bergerak gitu ya, Pak. Seperti Betul. itu, Pak. Oke. Iya, jadi Pak Eri memang untuk kalau bicara soal pendampingan nggak mungkin harus bisa didampingi jadi ya untuk operasionalnya gitu. Jadi karena ini adalah usaha, jadi diharapkan dari rekan-rekan BUMDes semua bisa menunjukkan sisi kreatifnya gitu ya, atau Van ya. Betul. Artinya banyak banget, Pak. Kalau menurut saya ini melihat ini tuh potensinya gede banget, Pak. Hmm. Jadi apa ya? Gini, Pak. Ini kalau seandainya kita melihat sisi lain ya, Pak ya. Sekarang nih kalau seandainya BUMDes ini jalan, nah itu COD untuk BUMDes itu jalan, Pak. Artinya Oh nanti sistem betul. pembayarannya itu nanti bisa menggunakan postpay, Pak. Seperti Nah, itu. Kan otomatis hmm, kan ngirimnya nanti diambil di BUMDes terdekat ya. Artinya nanti hmm, dapat 2 shoot, Pak. Dua bet- shootnya itu pada saat nanti BUMDes di titik mana dia mau ngirim ke titik mana gitu kan. Nah, nanti itu bisa connecting people jadi jalan gitu, Pak. Jadi kalau hmm, seandainya udah boleh ngeling ya, ini potensi hmm, sebenarnya, Pak. Kayak gitu. hmm. Jadi bagi BUMDesnya dia dapat entry paket gitu kan, tapi nanti dibayarnya nanti pada saat udah kiriman itu sampai gitu, Pak. Oh iya betul. COD Iya, ya. ya COD, Pak. COD-nya kan Hmm, nanti dibayarin kan ke BUMDes penerima, Pak. ya Nah, pas di ya. BUMDes penerima Masuk ke udah diambil PGM ya, barangnya, rekening Pos Giro Mobile. betul kan tinggal di top up ya tinggal kirim lagi, Pak. Seperti Betul, itu, super Pak. Itu super. kan apa ya? Sekarang tuh, Pak, di luar dari era teknologi, Hmm, era komunitas itu paling kuat, Pak. Artinya ini betul. BUMDes ini kan udah menjadi satu komunitas ya, udah menjadi satu perkumpulan ya. Ya, Hmm, ini bisa menjadi power tidak hmm. dimiliki oleh ekspedisi lain seperti itu, Pak. Siap, betul betul. Nah, tadi ada masukan dari Pak Samsul nih dan juga Pak Sri bahwa BUMDes ini kan punya produk masing-masing unggulannya nih. Terbesit di kami dari IAK, dari saya. Kita akan coba fasilitasi nanti Pak Sri, Pak John, Pak Samsul. Jadi di aplikasi IAK ini nanti BUMDes itu bisa posting jualan-jualannya mereka, Pak. Jadi semua anggota dari IAK ini nanti bisa posting jualannya, nanti misalkan dari BUMDes di Jawa Barat, dari Garut, misalkan keunggulannya jaket-jaket kulitnya, nanti BUMDes dari mana yang mau beli, jadi dari IAK itu mereka bisa posting, gitu Pak. Jadi bisa saling jualan, nanti kirimnya otomatis menggunakan keagenan PT Posnya mereka masing-masing, gitu Pak. Bisa. Luar biasa. Partai Periki, Nah, Pak Dadang, Haji Pak Dadang, BUMDes. ah, Silakan. ya, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Agus untuk tarif kompetisi. PT Pos memiliki keunggulan dalam coverage area pengiriman barang, namun konsumen peka dengan biaya kirim ke area yang sama. Apakah PT Pos kompetitif dari segi biaya kirim dibandingkan dengan perusahaan logistik lain? Kalau saya yang jawab, Pak Joni yang jawab, Pak Sri yang jawab, kayaknya dikira kita bohong, Pak. Biar Taufan yang jawab. Gimana pengalamannya? Kan sering nongkrong juga nih.
dengan perusahaan just tip yang lain? Betul, Pak. Nah, gimana? Dari segi tarif Jadi, kirim Pak, kita. kalau untuk tarif ya, Pak ya. Nah, Jadi PT Pos itu relatif, Pak, relatif lebih murah. Relatif lebih murah. Relatif lebih murah, cuma ya kadang nyebelin tapi ngangenin gitu, Pak. Itu kalau seandainya di masalah ini, Pak. nah, Jadi gini, terkadang tuh orang tuh nggak terlalu arif ya, Pak ya, dalam memberi satu perbandingan ya. Contoh nih ya, wah PT Pos tuh lama gitu kan. Nah, padahal pada saat saya tanya, Bapak dan Ibu terakhir ngirim kapan? Dia juga lupa, Pak. Seperti itu. Tapi dia bisa mengeluarkan stigma PT Pos lama pas ditanya, kemarin Bapak dan Ibu terakhir ngirim kapan, dia juga nggak tahu. Kemudian tidak berdasarkan data gitu. Data tuh ini resinya nih, gitu kan. Nah, terus yang kedua, dibilang lama tuh karena rata-rata menggunakan PT Pos itu karena tujuannya jauh, Pak, pelosok, Pak. Nah, sedangkan mereka ngirim ke Perjasip lain itu tujuannya tuh city to city gitu, Pak, kota sama kota. Itu kan sebenarnya not fair ya, Pak ya. iyalah Ya, gitu. artinya kalau seandainya memang mau dibandingkan, yuk kita running lah gitu ya, running dengan tujuan yang sama, dengan layanan yang sama gitu kan. Nah, itu running gitu, Pak. Nah, kalau seandainya berbicara masa tarif, sampai saat ini tuh PT Pos itu jauh relatif lebih murah, Pak. Seperti itu. Nah, sudah terjawab tuh Bapak. Jadi untuk tarif, kalau dari saya, ini mengatakannya perusahaan just tip yang lain itu menggunakan jasa kirimannya lewat PT Pos penerusannya Pak Agus. Jadi nggak ada satupun perusahaan jasa titipan di Indonesia yang cakupan areanya seluas PT Pos. Mereka paling hanya kuat di kota-kota besar, maksimum hanya di Pulau Jawa. Gitu. Pulau Jawa juga hanya di kota-kota besar. Jadi ketika ada pengiriman sudah tidak tercover area mereka, penerusannya itu diserahkan lagi ke PT Pos, Pak. Gitu. Iya, iya. Jadi pasti kalau penerusannya mereka bayar ke PT Pos, mana mungkin tarif mereka bisa lebih murah dari PT Pos, Pak? Iya, iya. Oke, lalu nih dari Asus, Pak, saya berharap PT Pos tidak berinovasi untuk membuat layanan servis free pick up ke pelanggan atau calon pelanggan. Nah, sekarang memang di PT Pos ada yang namanya Oranger, Bapak Ibu, untuk melakukan pick up ke pelanggan. Tapi ketika pelanggan itu sudah nyaman berkirim ke agen posnya Bapak Ibu, ini nggak usah takut. Pasti mereka akan tetap lebih memilih ke tempat Bapak Ibu. Kayak seperti yang tadi diterapkan oleh Ataufan nih, kurirnya Ataufan, ada nggak ada kiriman, pelanggan itu tetap disamperin ya, ya. Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Ada pengalaman nggak Jadi nih toksik, Pak. bersaing dengan Orangernya PT Pos? Nah, bagus. Pertanyaannya bagus, Pak. Yang ada tuh, Pak, Oranger PT Pos itu saya jadiin petugas loket saya, Pak. Wah, mantap itu. Artinya saya nggak pernah melihat apa ya. Saya melihat dari sudut pandang yang lain sih, Pak. Seperti Betul. itu, Pak. Dan Jangan saya dijadikan yakin kompetisi setiap ya, orang Pak. tuh punya, ya betul, Pak, punya kadar rezekinya masing-masing, Pak. Artinya ya Amin. kita ikhtiar aja udah, Pak. Seperti itu. Betul. Mantap. Jadikan karyawan pick up-nya malah. Oke. Betul, Pak. Pak Eri, apakah bedanya agen pos IAK dengan Posfin? Oke, untuk yang di IAK satu saldo kita untuk transaksi jasa keuangan dan transaksi jasa kurirnya, Pak Eri. Sementara yang saya tahu untuk Posfin itu hanya menghandle untuk layanan jasa keuangan, Pak. Nanti untuk seperti yang sekarang dipegang sama Ataufan, itu pakai 2 aplikasi berarti ya, Ataufan juga ya? Untuk Ya, jasa Pak. keuangan pakai Betul, Pak. Postpay, Betul. depositnya sendiri. Betul. Untuk kurir, aplikasinya terpisah, depositnya sendiri. Jadi 2 deposit ya, ya? Betul sekali, Pak. Betul. Oke. Nah, jadi kelebihan dari IAK yang dapat saya sampaikan, yang pertama, depositnya untuk 1 deposit bisa digunakan untuk semua transaksi Bapak Ibu, Pak Eri. Jadi untuk layanan keuangannya, bayar-bayar, top up, maupun untuk layanan jasa kurirnya. Jadi 1 saldo, nggak usah ribet 2 deposit. Pak Riki, ini kita update juga. Manajer Ya. itu kan banyak ya, manajer.
Ya. Tentunya IAK, ada Posfin juga, dan ada beberapa yang lain. Untuk kali ini kita berganding sama IAK untuk melakukan pendampingan. Posfin juga saat ini dan ke depan memang sudah ada, nanti akan menghandle juga untuk kurirnya dan kurirnya, proses pengembangan dan implementasikan. Bisa saya bahas siapa aja membahas kemana. Tetapi kalau masuk dengan agen pos dengan IAK ini ada plusnya. Kita akan buat grup. Kita betul. Salah satunya ini BUMDes Talk gitu, Pak. Ada dashboardnya nanti, ada Pak Riki ya. Kita buat dashboard kinerja, kita buat Bapak sebagai ini ya, banyak kantor-kantor cabang sebagai agen pos, kita lakukan review kinerja gitu. Pendampingan bisnis, kita lakukan scale up bisnis, melakukan digital marketing, info-info yang lainnya. Nah, ini kaitan sama ini ada Pak Haji Dadang BUMDes. Kalau sudah izin keluar, bagaimana operasionalnya gitu, Pak Riki? Oke. Pak Haji Dadang, kalau sudah izinnya keluar, nanti kalau ada beli paket standarisasi dari kami, nanti kami kirimkan. Kalau tidak ada, nanti japri ke saya kirimkan soft copy untuk bikin spanduk sama stempel chapteranya. Kalau stempelnya sudah jadi, nanti sudah bisa langsung operasional, Pak. Gitu. Karena untuk operasionalnya nanti membutuhkan stempel chaptera sebagai identitas keagenannya. Oke. Ini dari Pak Jamin juga nih bertanya. Dari Jamin Group. Kemarin soalnya saya ngobrol-ngobrol sama Pak Fendi, saya nawarin buat semua agen-agen IAK, nanti saya coba propose ke PT Pos Pusat, agen-agen IAK ini akan kita daftarkan sebagai Oranger. Ya, bisa. Jadi bisa melakukan pick up. Gitu, Pak. Jadi bedanya agen pos itu adalah dia punya deposit, kalau Oranger itu dia mencari pasar menjadi teranya pos, akan fee juga ya, tapi sebesarnya agen ya, tidak sebesar agen. Jadi kalau mau jadi Oranger itu daftar aja di kantor pos, sepanjang kuotanya masih ada. Betul. Oke. Mohon diperbanyak lagi data bisa alamat tujuan Pak, soalnya banyak daerah pelosok yang perlu database, kalau migrasi tujuan kelak. Nah ini. Gimana nih Pak? Nggak apa-apa, nanti Kang Ibnu kalau ada kendala seperti ini langsung kontak ke saya, Kang Ibnu. Nanti saya langsung koordinasi dengan teman-teman IT dari PT Pos Pusat untuk bisa langsung di-insert database-nya, Pak. Oke. Dari Taufan ada file slide share yang mau di-share mungkin? Kayaknya sambil running aja Pak di grup ya, grup BUMDes ya. Oke. Rekan-rekan silakan masuk grup WA untuk bisa nanti ada tambahan informasi dari Pak Taufan bagaimana teknis menggunakan WhatsApp bisnis, akunnya gimana dibuat, kemudian gimana cara nge-share-kan, gimana cara untuk bisa posting, dan tambah informasi situ. Dan ini berguna banget nih buat usaha apapun, bukan usaha agen saja. Betul sekali Pak. Untuk peternakan, usaha telur ayam, usaha kambing, usaha pupuk, usaha sayur mayur di desa-desa. Jadi bisa lakukan dengan WhatsApp marketing nih. Nah, tinggal nanti bagaimana cara memperbanyak nomor-nomor di WhatsApp itu akan menjadi calon pelanggan kita yang sudah kita propose, yang sudah kita mintakan nomor WA-nya, dan kita bisa prospek dengan blast, dan kita bisa lakukan link ke Facebook. Nah, Pak Taufan kan nih pakarnya juga nih digital marketing ke Facebook Ads nih. Siapa? Bisa nanti diajarin ke kita nih acara sesi selanjutnya di BUMDes Talk selanjutnya, cara mengiklankan di Facebook nih. Bagaimana membuat akun bisnis Facebook, kemudian gimana cara mengiklankan nih. Iklan Facebook itu kan iklan organik, ada iklan yang berbayar. Kita pakai yang organik pasti sudah bisa nih, tinggal buat konten dan copywriting-nya aja. Tetapi kalau untuknya berbayar nih, perlu kita cari tambah-tambah ilmu nih buat teman-teman para BUMDes, gimana cara untuk menggunakan Facebook Ads itu untuk media promosi produknya. Baik Pak. Kemudian ini Pak Taufan, gimana cara cari pelanggan sih? Nah itu bagus Pak. Cari pelanggan pemilis online di sekitar
agen atau kita BUMDes di Betul, wilayahnya itu. betul. Gimana sih caranya nih? Kira-kira topiknya apa sih? Baik. Jadi gini Pak, sebenarnya ya balik lagi ya Pak ya, yang namanya sales tuh ya siapa cepat ketemu siapa gitu. Sama kalau yang esensi dari sales itu kan memang ngobrol-ngobrol ya Pak ya, artinya keluar gitu Pak, kita harus keluar. Nah jadi butuh interaksi lah ya, jadi tidak bisa terlalu mengandalkan media gitu Pak. Artinya harus ada beberapa cara, yang salah satunya itu yang pertama ya digital marketing, terus yang kedua itu tetap harus melakukan visit, kunjungan, terus yang ketiga itu kita harus melakukan canvassing Pak. Canvassing itu kita jalan ya di area-area ring 1 dulu aja Pak, di tempat usaha kita. Nah caranya itu ada beberapa trik ya yang tadi saya udah sampaikan juga, ya bisa dengan kita kalau seandainya mau apa ya, ya tadi yang saya bilang bisa ke perjastip lain, kita coba pura-pura ngirim, tapi kita duduk lama di area loketnya dengan alasan ya Pak, udah siapa belum? Ini lagi nunggu konfirmasi transfer gitu kan, nunggu aja terus di situ. Kalau belum dapat 5 kontak mah jangan pergi gitu. Ya artinya gitu Pak, kita nunggu gitu kan. Kemudian nanti kalau ada seller-seller yang datang, jangan diinteraksi dulu, biarin aja dulu. Nanti kalau pura-pura kita nggak lihat aja, biasa cool aja dulu gitu, pura-pura nggak kenal gitu, nggak butuh gitu ya, kayak gitu. Nah pas setelah dia pergi, baru kita tanya ke petugas loket yang perjasip lainnya. Kita tanya-tanya informasi, dia jualan apa, usaha apa, kemudian di mana, kemudian di pick up atau tidak gitu sama pihak mereka. Kalau di pick up jam berapa, kemudian minta kontaknya. Kalau seandainya dia nggak punya kontaknya, lihat aja di packing listnya. Di packing list itu ada nomor pengirim seperti itu. Nah nanti tinggal di follow up-nya menggunakan WhatsApp bisnis tadi, jangan pakai handphone pribadi seperti itu. Nah kalau bisa, kalau mau belum dapat alamatnya, berarti kan tujuan kita kan pengen dapat alamatnya nih. Biasanya tuh kalau seandainya ada penawaran, biasanya tuh agak-agak malas ya. Jadi gimana caranya kita ketemu dulu deh. Nah makanya kalau seandainya ini biasanya yang berhubungan dengan produk, kita kasih pertanyaan, kita mau datang ke tempatnya, yang penting dapat alamatnya dulu. Nah itu juga bisa dilakukan juga di marketplace Pak. Jadi kalau di marketplace itu kita buka Shopee, buka Lapak atau Tokopedia, kita sebenarnya bisa memfilter Pak di kota tujuan, kota di mana kita ada gitu Pak. Jadi lokasi terdekat. Nah nanti kan muncul tuh semua toko-tokonya. Nah nanti bisa di chat di situ Pak. Di chatnya itu jangan langsung nawarin pengiriman, tapi ditanya dulu, Pak Kak ini ready barangnya gitu kan. Oh iya ready, pasti ngebalas Pak kalau nanya itu mah. Kalau seandainya kalau nanya yang lain biasanya dia nggak balas gitu kan. Tapi kalau nanya masalah produk yang nuansa penjualan pasti dia ngebalas gitu. Dan itu berkaitan dengan reputasi chat Pak. Jadi ada kinerja chat itu dinilai juga Pak di marketplace itu. Jadi kalau dia lama membalas, slow respon, apalagi sampai berhari-hari, nanti reputasi chatnya tuh di marketplace itu dia berkurang. Jadi pasti dia bakalan fast respon kalau kita ngechat gitu. Nah, tapi gimana caranya kita ngechat itu yang memang bukan mau nawarkan dulu gitu, Pak. Tapi nanya produk, kemudian nanya lokasi dia di mana. Nah, kemudian nanti baru kita agendain, Pak. Kalau bisa ditata gitu, Pak. Kalau seandainya kita satu hari ini nih fokus nyari sumber prospek dari marketplace, ya berarti kita chat-chatin semua toko-toko yang ada di marketplace, Pak, sampai mereka ngasih alamat gitu, Pak. Nah, pada saat udah kita dapat alamat, baru kita klasifikasiin biar kita jalan tuh selain gitu, Pak. Jadi tidak mencela-mencela gitu. Jadi kita jalan sini ke sini ke sini ke sini satu rute lah kayak gitu. Jadi di mapping. Nah, udah beres itu nanti bisa juga sistemnya canvassing, Pak. Canvassing itu jadi kita main ke, kalau di Bandung itu ada Andir, di pasar-pasar kayak gitu, Pak. Nah, dari sana tuh kan lebih ke soft selling ya. Jadi jangan langsung menawarkan jasa, tapi lebih ngobrol-ngobrol dulu, apa segala macam. Kita gali dulu. Kalau ini tuh namanya need authority money time, Pak. Need itu kita gali kebutuhannya dulu.
need itu dia butuh apa sih sebenarnya. Oh, dia nggak butuh diskon, jangan nawarin diskon gitu. Kalau oh dia kebutuhannya pick up, ya udah kita fokus pick up aja Pak, kita blow up pick up aja Pak. Aduh Bapak, jangankan sekali 2 kali Pak, sebelum matahari terbit aja saya pick up Pak. Kayak gitu, ibaratnya ya kita lebih ke sana lah gitu Pak. Kalau memang kebutuhannya pick up gitu. Kalau kebutuhannya dia packing gitu ya, dia kekurangan admin, ya kita tawarin packingnya gitu. Bapak dan Ibu nggak usah repot-repot, sistemnya warehouse. Jadi barang Bapak dan Ibu dari konveksi kirim ke tempat outline kami. Nanti kita packingin, Bapak dan Ibu tinggal kirim alamat, kita packingin Pak, langsung proses gitu. Kan menarik gitu ya. Ya makanya need-nya dulu, kita gali dulu, ngobrol-ngobrol tuh kebutuhan dia apa sih sebenarnya gitu kan terhadap ekspedisi ini gitu. Lihat celahnya gitu. Kalau ngelihat wah dia kekurangan admin nih gitu kan. Kita tawarin, Pak, Bu, kalau seandainya Bapak dan Ibu mau, nggak apa-apa, pajang aja nomor saya Pak di marketplace-nya khusus buat pengiriman, silakan hubungi ini. Nah, berdarah-darah lah kita ngechat komplainnya Pak. Kayak gitu. Tapi kan intinya ownernya taunya aman-aman aja gitu kan. Gitu. Ya intinya kan gitu. Owner mah taunya kan penjualan aja gitu Pak. Tapi ya untuk masalah-masalah itu ya biarin aja kita yang handling. Jadi kita jadi outsourcingnya mereka lah. Seperti itu. Nah, jadi makanya need-nya gali dulu kebutuhannya, need authority. Nah, siapa yang memutuskan? Jadi biasanya kita ngobrol ke admin, tapi yang mutusinnya owner. Kan percuma juga ya. Adminnya udah semangat gitu kan. Wah iya siap pokoknya pick up, pokoknya ownernya bilang enggak, ya enggak gitu. Kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Pada saat kita ngobrol sama ownernya udah suka, ownernya ini, tapi adminnya bilang, wah Pak, saya nggak sanggup Pak. Kalau kayak gitu mah gitu kan, ya pasti ownernya juga mikir juga bentar. Kalau admin saya nggak sanggup, gimana? Masa saya ngerjain? Aduh Mas, tau kan nggak bisa gitu. Artinya kita gali siapa sih otoritinya gitu. Siapa sih yang memutuskan bisa pakai pos atau tidak gitu kan. Kebutuhan yang memutuskan need, authority, money. Nah, ini sistem pembayaran. Nah, money ini kita lihat juga. Artinya gini, biasanya tuh pembayaran itu sekarang tuh seller-seller manja Bapak dan Ibu. Pengennya tuh kalau bisa invoice ngapain harus cash. Jeleknya kayak gitu kan. Nah, pembayaran ini akadnya seperti apa? Apakah nanti dia sistemnya per kirim atau per week atau per bulan gitu kan? Lagi gitu kan. Kemudian nanti kalau pembayaran itu siapa sih yang bayar gitu kan? Apakah nanti admin yang bayar atau nanti harus owner yang bayar? Itu kan biasanya tiap-tiap seller beda-beda gitu. Ya kalau misalnya di korporasi ya mungkin bendahara lah ya mungkin ya seperti itu. Nah itu need, authority, money, time sama waktu tadi ya. Kapan sih waktu pembayarannya, kemudian waktu di pick up-nya, sama waktu masa kerjasamanya seperti itu. Kalau bisa sih ya biasanya kalau segmentasi online shop itu dia paling malas menggunakan PKS. Jadi jangan tawarkan PKS lah. Jadi lebih baik udah jalan-jalan aja gitu. Nah kalau seandainya korporasi juga biasanya ada yang menggunakan PKS, ada juga yang tidak menggunakan PKS. Seperti itu perjanjian kerjasama. Seperti itu Pak. Oke, Mas Alvan, berarti ada 4 poin ya. 4 poin. Kita need itu kebutuhan. Kebutuhan Pak. Kebutuhan dari pelanggan kita itu apa? Kalau dia nggak butuh diskon, ngapain kita berikan diskon? Nah itu dia Pak. Kemudian kedua, authority. Kaitannya siapa yang memutuskan untuk melakukan pengiriman tersebut? Apa bosnya atau siapa? Kita harus cari orangnya. Kemudian money ini bagaimana pola pembayarannya, atau kredit atau cash, atau misalkan siapa yang membayarkan. Kemudian time. Ini waktu, kira-kira siapa, kapan waktu untuk pick up, kapan untuk pelunasan, misalnya dan sebagainya. Betul. Dan teman-teman sekalian, kayaknya kalau untuk perusahaan kurir ini mungkin cuan yang didapat itu banyaknya dari bisnis online. Itu satu. Kemudian bisnis online itu ada peer to peer, ada yang model ada personal gitu ya. Tapi ada yang bisnis online itu melalui marketplace. Nah, semua data ini kita harus dapatkan sebagai database kita sebagai pengelola agen pos.
agar kita follow up minimal data tersebut ada di sekitar tempat kita tinggal, tempat bisnis kita itu minimal 5 kilo ke bawah, 5 kilometer atau berapa kilometer dari usaha kita bisa melakukan pick up atau komunikasi. Nah, caranya itu database-nya itu nomor WhatsApp, karena kita bisa follow up ke mereka bagaimana cara untuk bisa mempick up atau menawarkan, bisa mengurir kita. Tadi ditanya bagaimana cara mendapatkan alamat, cara mendapatkan nomor WA. Tadi Pak Taufan nyampaikan, Mas Taufan nyampaikan bahwa tanya dulu, ready nggak barangnya, jangan tanya dulu alamat di mana gitu. Kita ajak dulu komunikasi biar ada engage. Betul, Pak. Kedekatan dan merasa nyaman yang bersangkutan untuk ngobrol gitu ya. Terus itu bagus tip-tipnya. Nah, rekan-rekan sekalian, para peserta BUMDes Talk kedua ini, mohon nanti bergabung di grup kita, ke grup BUMDes Talk kedua ini. Nanti ada Pak Mas Taufan nanti akan men-share kembali nih gimana cara untuk menggunakan WhatsApp marketing, menggunakan aplikasi akun bisnis supaya bisa men-scale up bisnisnya, bisa melakukan pemasaran produk-produknya atau bisnisnya memasarkan, bisa bisnisnya bukan selain agen pos saja, tetapi bisa untuk usaha BUMDes, usaha-usaha di rumahan. Kita bisa menggunakan WhatsApp itu sebagai salah satu media channel kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Nanti next time, insya Allah nanti berapa minggu ke depan kita undang Pak Taufan untuk belajar nih digital marketing untuk Facebook Ads ya. Nah, itu dia, Pak. WhatsApp-nya sudah dapat nih, karena untuk linknya ke narasi atau copywriting-nya di Facebook itu kan perlu kita ajak, gimana cara ngajaknya itu ya. Perlu kata-kata yang bisa pembeli itu bisa closing gitu ya, bisa oh ada nih ya, bisa bikin ngeh dulu gitu ya, bisa dapat insight awal sehingga dia bisa langsung klik WhatsApp, bisa langsung ke connect ke kita. Betul, Pak. Nah, kalau ini Pak, sekilas buat yang Facebook, Pak. Kalau yang Facebook tuh itu tuh ada 2 opsional, Pak. Opsional yang pertama itu nanti bisa menggunakan Facebook pribadi kita, cuma nanti kita tambahkan halaman, Pak. Halaman, jadi mainnya di page halaman. Nah, di halaman ini baru itu halaman bisa banyak, Pak, tergantung dari core bisnis kita apa aja gitu. Tapi kalau seandainya mau yang post, nanti kita buat halaman itu kantor pos gitu, Pak. Nah, nanti dari halaman itu nanti di sana settingan-settingan, tinggal di setting aja sih biasanya standar ya, nama halamannya apa, kemudian lebih klasifikasinya kemana gitu kan, kemudian jam layanan, alamat, dan lain sebagainya, nanti tinggal ngeposting layanan-layanan di sana. Nah, nanti kalau untuk masalah iklannya baru lebih detail, Pak. Cuma itu nggak bisa langsung iklan, Pak. Memang harus running dulu, Pak. Harus running dulu, ada beberapa postingan, kemudian beberapa minggu, bahkan ada yang bulan, baru bisa iklan, Pak. Nggak bisa langsung iklan. Jadi intinya untuk meng-create iklan di Facebook yang berbayar, ada akun Facebook yang untuk mengiklan, namanya page ya. Betul, Pak. Dibuat, di-create menggunakan akun pribadi, nanti ada menunya. Nah, itu kita belajar nanti next time ke depan ya, Mas Taufan ya, gimana basically itu sehingga kita bisa mengiklankan produk kita itu sampai ke seluruh dunia. Bisa ke tempat yang suka, misalnya kita mengiklankan produk tertentu dengan interestnya, misalnya produk hijab, pasti kepada ibu-ibu yang umur sekian, tinggalnya di mana gitu ya. Atau misalnya kita menjual kaos yang bernarasi papa yang baik, ayah yang baik itu yang lahir di bulan Januari misalnya. Jadi kita bisa mengiklankan orang-orang yang lahir di bulan Januari, mengiklankan. Jadi orangnya tertarget, tersegmen, langsung ke fokus ke target marketnya. Nanti Pak Taufan kita culik lagi nih ya, untuk beberapa minggu depan kita BUMDes Talk selanjutnya nanti sama Pak Riki kita live lagi nanti bagaimana cara membuat iklan di Facebook yang berbayar, Facebook Ads, dan ke channelnya bisa ke IG juga ya, Facebook itu bisa pilih ke IG, ke story, bisa kemana-mana gitu ya. Betul. Ini lebih gampang, nanti
gimana cara bayarnya gitu ya. Betul, Pak. Nah ini sebenarnya teman-teman, paling intinya adalah membuat tahu dulu nih mindset kita bahwa walaupun kita tinggal di desa, walaupun kita tinggal di kota-kota tertentu, tetapi kita bisa menjual produk itu bukan hanya di sekitar kita saja, tetapi produk itu bisa kita jual ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kita cari pembelinya dengan menggunakan media sosial. Nah, caranya tentunya bisa kita pelajari, sangat gampang sekali untuk kita pelajari. Misalnya teman-teman punya produk kopi atau jaket kulit di Garut misalnya, kita bisa jualkan jaket kulit itu sampai ke mancanegara misalnya. Tapi kuatnya memang harus cara teknik, minimal ada mindset dulu, kita bangun bahwa gampang untuk mengiklankan produk kita dengan jangkauan target market yang tersegmen, kemudian bagaimana kita mentekniskan iklan tersebut, bagaimana kita follow up dengan WhatsApp marketing dan sebagainya. Saya ada lagi Pak Tovan yang ingin sampaikan. Teman-teman, ini para peserta silakan masuk join ke grup ya. Nanti ada share rekaman ini dan saya share materi juga dari Mas Tovan. Apa Mas Tovan nih perlu disampaikan supaya kita lebih enak nih, lebih apa namanya ya, kita lebih kayak digital marketing ini, WhatsApp marketing ini powerful nih zaman-zaman kayak pandemi begini gini. Betul. Nah, gimana? Baik Pak, izin ya teman-teman, bukan menggurui tapi ya sharing ya. Jadi menurut saya jalanin, artinya jangan terlalu apa ya, kalau ini mah ngeluh kayak gini apa segala macam gitu ya, justru keluhan orang lain itu menjadi peluang buat kita gitu. Artinya jalanin terus ya, kalau orang lain banyak keluh ya kita jangan ngeluh gitu, tapi kita ngelihat opportunity-nya seperti apa. Nah terus yang kedua ya, saya ingat kata-kata Thomas Alva Edison Pak, penemu bola lampu pertama, itu cukup mengilhami saya. Jadi hidup itu adalah perjuangan, hidup itu adalah kerja keras, bahkan untuk meraih keberhasilan diperlukan keringat dan air mata. Tidak ada yang instan, semua melalui proses yang udah ada dalam siklus kehidupan. Setiap tapak kehidupan akan berguna bagi tapak kehidupan berikutnya Pak. Artinya ya memang harus dijalanin Pak, nggak ada yang instan. Jadi kalau seandainya kita mau langsung enak gitu ya, itu menurut saya nggak akan ada. Artinya kita harus ngejalanin. Seperti itu, Pak. Ya. Pak Riki, ada yang sampaikan lagi Pak Riki? Ya, mungkin diinformasikan buat rekan-rekan BUMDes sekalian nih, bahwa BUMDes Talk kita yang hari ini mungkin BUMDes Talk yang terakhir untuk 2021. Tapi kita pastikan bahwa di tahun 2020, tahun depan ini, kita senantiasa mendukung program yang sudah dimintakan oleh Bapak Presiden nih, Pak Jokowi, untuk PT Pos bisa berkolaborasi dengan semua BUMDes. Nah, sekarang ini adalah BUMDes untuk di Jawa Barat. Nanti kita akan bergerak untuk daerah-daerah lainnya. Jadi pastikan semua rekan-rekan untuk bergabung, khususnya nanti yang masih dalam proses untuk pengajuan keagenannya, silakan kirimkan formulir, kelengkapan dokumennya, supaya kita bisa bantu proses pengajuannya dan 2020 sudah bisa running, gitu ya. Mungkin itu Pak John. Ya, oke. Rekan sekalian, ini waktu pun sudah mulai jam 12. Ini sesi ini kita masuk ke sesi akhir. Rekan sekalian, ingin saya sampaikan kembali bahwa mohon bisa masuk ke grup WA. Bisa kita dapatkan info lagi tambahan. Nanti Pak Mas Taufan akan gabung juga, akan membesarkan tentang materi yang hari ini, materi dengan web marketing. Kemudian Pak Riki juga akan men-share modul-modul bagaimana cara membuka agen pos, pendaftaran bagaimana supaya bisa kita follow up. Dan ini memang akhir di tahun 2021 sesi BUMDes Talk kedua ini.
kemarin BUMDes Talk pertama minggu yang lalu, kita rencana membuat BUMDes Talk ini setiap seminggu sekali, weekly ya, dengan tema-tema yang bisa dipakai, digunakan di BUMDes masing-masing untuk men-scale up bisnisnya. Dan memang sesi 2 jam itu cukup terbatas, tidak banyak waktu untuk kita men-sharekan materi-materi yang cukup penting, tapi kita punya grup untuk men-share kembali materi-materi itu supaya kita mendapatkan tambahan-tambahan info-info yang belum diinfokan, bisa diinfokan lagi dalam grup dengan materi-materi yang lebih kuat dan lebih bisa mengena kembali. Saya rasa itu sesi ini. Pak Tovan, ada tambahan lagi bagaimana perasaannya menjadi agen pos di saat pandemi ini? Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jujur ya, tadi saya sampaikan ya, agen pos ini menurut saya udah menjadi mangkok nasi saya. Artinya di 7 tahun itu hajat kebutuhan hidup saya ya alhamdulillah sih berangsur terwujud ya, syariatnya atas segala sesuatu atas izin Allah tuh yang melalui agen pos ini. Dan itu luar biasa potensinya teman-teman, karena sharing fee ya, yang diberikan oleh PT Pos dibandingkan dengan perjastip lain itu tidak jauh lebih baik gitu. Artinya ya gimana caranya aja kita fokus cari customer sebanyak-banyaknya, dan itu sumber customer banyak macam-macam ya. Kita bisa follow up database, kemudian kita bisa visit, kunjungan, iklan, kemudian lebih follow up RO juga, repeat order ya, yang dulu pernah kirim ke kita, gimana caranya kita follow up. Dan satu lagi nih Pak, terakhir tadi betul, karena basically ini BUMDes artinya ada produk-produk. Nah baiknya mungkin dibuat kayak kegiatan-kegiatan insentif pelatihan bisnis online kayak gitu. Jadi kita adakan seller-seller, best seller gitu ya. Nah untuk sharing ke teman-teman BUMDes gimana sih tips and triknya sehingga bisa penjualan produk di marketplace-nya bagus. Nah nantinya akan berdampak buat kiriman sendiri. Kayak saya kan berpikirnya dulu saya menciptakan produk sendiri, saya menjual produk sendiri di marketplace, dan saya mengirim di ekspedisi sendiri. Artinya itu kan semuanya satu line ya, satu keutuhan gitu. Seperti itu. Jadi itu yang paling penting, mungkin nitip Pak Riki ya. Bisa diadain ya itu buat yang giat ini. Seperti itu. Itu aja mungkin, mohon maaf untuk semua Bapak dan Ibu jika ada salah-salah kata, salah penyampaian, atau sikap yang mungkin tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Nanti mungkin next kita lanjut di WhatsApp grup ya Pak Joni ya. Ya, siap. Kalau ada tanya-tanya apa segala macam ya insya Allah nanti saya coba jawab, dan nanti video untuk di WhatsApp bisnisnya saya coba rekam layar. Nanti di rekam layar itu sekalian saya dijelasin cara-cara step by stepnya seperti itu. Seperti ada pertanyaan-pertanyaan gimana cara nyiarinnya ya, seperti itu. Ya sambil running lah ya. Jadi pertemuan ini tidak berakhir di sini Pak. Tapi nanti bisa jalan terus, atau mau me time nanti kapan atau apa segala macam, mau bareng-bareng bebas. Seperti itu Pak. Jadi itu Pak Sri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Tovan atas sharingnya pada hari ini. Waktunya juga cukup terbatas, mohon maaf ya. Dari Pak Riki ada yang disampaikan? Sementara cukup Pak John. Ya, terima kasih Pak Riki sudah merupakan yang setia ini. Dengan link Zoom-nya, dengan gratis kita bisa menikmati Zoom meeting dengan lebih dari, kita melakukan 1 kali, 13 kali, 14 kali nih. Habis ke 13 luar biasa, ini kita uploading ke Jawa Barat dan daerah-daerah sekitarnya. Rekan sekalian, para peserta Zoom meeting pada hari ini. Oke. Pak Riki, kita dulu Pak Riki sebelum closing ini. Difoto dulu. Pak Riki. Buat rekan-rekan, mohon kameranya bisa dinyalakan, kita mau foto bersama.
Foto dulu, selfie. Di sini terbagi jadi 3 halaman, jadi saya mohon yang lain mic-nya dimatikan, kameranya dinyalakan, saya screen capture satu persatu. Oke, kita mulai sambil menunggu yang lain. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar ya, saya save dulu. Ditunggu. Oke, yang kedua, halaman kedua. 1, 2, 3. Tunggu ya, saya save. Halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak John. Terima kasih Pak Riki sudah membuat foto-foto kita, tolong di-share juga di grup ya. Ya, Rekan sekalian, mohon sekali lagi masuk ke grup kita, ke grup WhatsApp, untuk bisa kita follow up kembali, supaya informasi tidak terputus. Dari sisi informasi ini perlu sangat penting sekali kita tambahkan lagi, kita dapatkan lagi dari kita kelola info-info itu supaya menjadi action di lapangan. Dan terima kasih para Bapak dan Ibu peserta BUMDes, UMKM, sebagainya yang sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Zoom ini sudah hadir, dan kita akan hadir kembali untuk BUMDes untuk ketiga di hari Kamis, insya Allah Kamis depan, Pak Riki ya, dengan narasumber yang lain. Kita akan jadwalkan kembali juga ke Pak Tovan dengan tema tentang bagaimana mengiklankan di Facebook Ads ya. Mungkin materi cukup teknis dan cukup bisa memberikan info-info baru tentang digital marketing. Dan terima kasih buat Pak Samsul Widodo, staf ahli Kementerian Desa yang sudah hadir di tengah kita, juga Pak Sri Hendarto, Eksekutif Kontraktor yang sudah hadir di tengah kita ini, memberi sambutan dan menyaksikan dialog-dialog kita, bagaimana komunikasi kita di BUMDes Talk kedua ini berlangsung. Mohon maaf dari panitia, dari kami semuanya atas kelancaran kegiatan ini. Ada kurang dan lebih di sana sini, mohon maaf, dan mohon sekali lagi kita masuk ke grup supaya kita dapat info-info tambahan, sharing dari Mas Tovan kaitan dengan WhatsApp marketing. Saya pun ingin dalami kembali bagaimana memfollow up, meng-create media sosial dengan WhatsApp marketing ini bisa lebih powerful untuk bisnis kita. Dan sampai ketemu kembali di sesi selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bos juara di grup. Baik. Terima kasih Pak Tovan, Pak Riki. Terima kasih semua. Bu Linda Rahayu, Pak Agus. Rahayu. Pak Hani, Pak Haji Dadang, Pak Ursula Raja Guguk. Nah, apa kabar Bu? Ursula Raja Guguk, orang Medan ini pasti. Izin pamit Pak. Pasti banyak kali nih endingnya. Salam Horas dari Jakarta Bu. Terus Siwa, teman-teman yang lain ini. Banyak kali gabung di sini. Sania, Pak Bawan. Oke, Pak Riki. Makasih pamitan kami. Baik, makasih Pak John. Kita tutup ya sesinya. Kita end meeting. Selamat siang semua. Ya.